Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Selvianisa Cahyamukti L200191170, kemudian Dian Permatasari L200191186, kemudian Kurnia Indah Nur Cahyani L200191191, lalu ada Lutfiana Nur Hayati L200191193, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Friska Urasal Sabila L200191195. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang graf, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui tentang sejarah graf itu terlebih dahulu. Nah, jadi graf pertama kali digunakan pada saat terjadi permasalahan mengenai jembatan Königsberg pada tahun 1736. Nah, pada saat itu jembatan Königsberg ini merupakan jembatan yang menghubungkan antar daratan yang dipisahkan oleh dua buah anak sungai. Nah, pada saat itu yang menjadi permasalahan atau teka-teki atau pertanyaan yaitu apakah mungkin melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat yang semula. Jadi kan di sini ada 7 jembatan tuh. Nah, apakah mungkin kita melewati 7 jembatan itu masing-masing hanya satu kali doang, tapi kita bisa kembali ke titik yang semula? Nah, pada saat itu orang-orang menjawab bahwa itu tidak mungkin. Tetapi pada saat itu orang-orang belum bisa memberikan suatu penjelasan yang logis mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, jadi mereka belum bisa memberikan rasionalisasi akan hal tersebut. Sedangkan mereka mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena hasil dari coba-coba. Kemudian pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss yang berasal dari Swiss yaitu L. Euler itu menemukan suatu konsep graf di mana dia mengatakan bahwa orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatannya jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Nah, di sini yang dimaksud dengan derajat adalah banyaknya garis yang bersisian dengan nokta. Nah, seperti itu. Jadi sejarahnya itu berawal dari sebuah teka-teki, atau bukan teka-teki sih, tapi hal yang dipertanyakan, apakah bisa sih orang kembali ke titik semula dengan melewati 7 jembatan itu masing-masing hanya sekali aja. Dan pada saat itu L. Euler berhasil mengemukakan pendapatnya dan menghasilkan suatu penemuan yang sangat berguna hingga saat ini, seperti itu. Kemudian, jadi apa sih yang dimaksud dengan graf itu? Nah, graf atau G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Dengan V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dan di sini ada graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sisi. Graf itu disebut trivial, seperti itu. Nah, di sini ada contoh gambarnya ini. Nah, di sini tuh yang disebut dengan simpul adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan yang disebut dengan sisi adalah E1, E2, E3, E4, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat, V atau simpul-simpulnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian E adalah suatu yang menghubungkan satu simpul ke simpul yang lain. Ini misalnya E1 itu menghubungkan simpul 1 dan simpul 2, seperti itu. Kemudian di sini ada E3 dan E4 adalah sisi ganda. Kenapa sih E3 dan E4 itu sisi ganda? Karena keduanya ini menghubungkan dua simpul yang sama. Jadi keduanya ini menghubungkan simpul I1 dan menghubungkan simpul 3. Kemudian pada E8 ini disebut gelang atau kalang atau mungkin disebut loop. Nah, itu kenapa disebut seperti itu? Karena E8 ini
berasal dari titik yang awalnya ini, kemudian dia akan berakhir di simpul yang sama juga. Nah, jadi teman-teman, ini kan kita bisa mungkin teman-teman tadi kan masih bingung soal ilustrasi di sejarah graf tadi. Nah, di sini saya pakai ilustrasi ini. Nah, di sini kan tadi kan dikatakan bagaimana mungkin bisa seseorang itu melewati 7 jembatan masing-masing hanya satu kali dan bisa kembali ke titik semula. Kayak ini misalnya kan ini setiap sisi ini kita ibaratkan sebagai jembatannya, sedangkan ini 1, 2, 3 ini kita ibaratkan sebagai daratannya. Nah, jadi kan ini kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan ada 7, ini nggak usah kita pakai ya. Jadi ini ada 7 jembatan nih. Nah, misal ya kita nyoba dari ini, kita berawal dari titik nomor 2, simpul nomor 2. Kemudian kita berjalan ke simpul melalui E1, kemudian E4, kemudian ke E3. Nah, ini kan udah mentok. Jadi sedangkan kita kan nggak boleh melewati suatu jembatan lebih dari satu kali. Nah, di sini kan kalau misalnya kita udah di sini berarti mentok, udah nggak bisa kemana-mana dong. Nah, makanya itu tadi dikatakan bahwa untuk melewati 7 jembatan masing-masing satu kali dan bisa kembali ke tempat semula itu merupakan hal yang tidak mungkin. Seperti itu. Lalu kemudian si Euler berhasil menemukan konsep graf itu sendiri untuk menjelaskan atau memberikan rasionalisasi terhadap hal tersebut. Kemudian di sini kita ada jenis-jenis graf. Yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Yang pertama itu adalah graf sederhana. Nah, graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut. Nah, contohnya itu seperti yang ada di samping ini. Nah, ini kan nggak ada sisi gandanya tuh. Jadi ini masing-masing cuma satu aja. Ini, terus ini. Jadi nggak ada sisi gandanya itu. Jadi nggak ada gini. Terus, jadi kan ini masing-masing simpul antara dua simpul hanya dihubungkan oleh satu sisi seperti itu. Kemudian juga nggak ada gelangnya, artinya yang bulatan itu kan nggak ada ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Jadi ini masing-masing emang cuma punya satu sisi seperti itu. Nah, contoh di samping ini bisa merepresentasikan dari jaringan komputer. Nah, kok bisa merepresentasikan jaringan komputer? Karena di sini kita bisa lihat kan, di sini tuh kenapa bisa merepresentasikan jaringan komputer? Karena kita lihat di sini simpul ini atau 1, 2, 3-nya ini tuh menyatakan komputernya. Sedangkan untuk sisi-sisinya ini 1, 2, 2, 4 dan seterusnya itu merupakan saluran telepon untuk berkomunikasi. Nah, saluran telepon ini dapat beroperasi dua arah. Kemudian di sini kan dikatakan sisi adalah pasangan tak terurut. Nah, di sini bisa kita lihat kayak penulisannya itu mau 1, 2 atau 2, 1 yaitu sama aja. Jadi nggak memperhatikan urutannya seperti itu. Kemudian di sini ada graf tak sederhana itu aja terbagi menjadi dua lagi, ada graf ganda dan ada juga graf semu. Nah, graf ganda itu adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda, Nah, sisi ganda itu contohnya ini, jadi dia mempunyai dua simpul dihubungkan oleh dua sisi seperti itu. Jadi sisi ini menghubungkan dua simpul yang sama. Nah, itu disebut sisi ganda. Kemudian pada jaringan telekomunikasi, sisi ganda dapat diandaikan sebagai saluran telepon tambahan yang menghubungkan itu yang apabila terjadi beban komunikasi data antar komputer sangat padat. Jadi ini bisa digunakan seperti itu. Kemudian di sini ada graf semu. Graf semu itu adalah graf yang mengandung gelang. Nah, graf semu ini bisa mengandung sesuatu yang mengandung graf yang mengandung gelang dan juga mengandung sisi ganda. Itu bisa dihubungkan di sini seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk sisi gelang diandaikan sebagai saluran telepon tambahan yang menghubungkan komputer dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Soalnya kan dia tadi bentuknya lingkaran kan, teman-teman. Nah, seperti itu. Ada sisi. Nah, itu ada graf tak berarah dan juga ada graf berarah.
Graf tak berarah adalah graf yang tidak mempunyai orientasi arah sehingga urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Atau dengan kata lain, UV sama dengan VU. Sedangkan graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberi orientasi arah. Sisi berarah biasa disebut juga dengan busur. Di sini kita lihat UV tidak sama dengan VU, di mana U itu adalah simpul asal dan V adalah terminal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan, kalau yang berarah itu dia mempunyai arah seperti ini nih. Nah, seperti ini. Sedangkan yang tak berarah itu ya dia hanya garis saja, dia nggak ada arahnya. Makanya di sini kan yang tak berarah itu UV sama dengan VU. Jadi 2/3 ya sama dengan 3/2 karena dia nggak ada arah. Tapi kalau yang berarah itu UV tidak sama dengan VU karena dari 2/3 2/3 itu tidak sama dengan 3/2 karena di sini ada arahnya. Maka dia hanya bisa 2/3 seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang ini kan graf berarah. Kalau yang ini adalah graf ganda berarah. Nah, pada graf ganda berarah ini gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada pada satu graf yang sama, seperti itu. Kemudian ini adalah tabel perbedaan yang ini mencakup semuanya ya teman-teman. Jadi ada graf sederhana, ganda, semu, berarah, ganda berarah. Teman-teman bisa baca sendiri mana yang mempunyai sisi, mana yang sisinya berarah dan mana yang enggak, mana yang sisi ganda, mana yang enggak, dan mana yang mempunyai gelang dan mana yang enggak. Seperti itu. Teman-teman bisa baca sendiri dan dipahami sendiri berdasarkan gambar yang sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu penerapan graf itu di mana aja sih? Yang pertama itu ada di rangkaian listrik, kemudian ada di isomer senyawa kimia karbon, kemudian ada transaksi konquery pada basis data terpusat, kemudian ada pengujian program, lalu ada teori otomata, dan yang terakhir ada turnamen round robin. Nah, jadi yang pertama itu adalah rangkaian listrik. Jadi, Kirchhoff pada tahun 1847 menggunakan graf yang untuk memodelkan rangkaian listrik dengan menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar dari tiap simpul. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kan, ini tuh kan merupakan suatu rangkaian listrik. Ini kan rangkaian listrik. Kemudian ini adalah graf yang menyatakan dari rangkaian listrik ini, seperti itu teman-teman. Kemudian ada isomer senyawa kimia karbon. Arthur Cayley pada tahun 1857 atau 10 tahun setelah Kirchhoff menemukannya, nah menggunakan graf untuk memodelkan senyawa alkana untuk menghitung jumlah isomernya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan, kayak di sini kan ada C, H. Nah, ini C dan H ini merupakan simpul, sedangkan ini adalah sisinya. Jadi kita bisa menggunakan graf, nanti hasilnya seperti ini teman-teman, seperti itu. Kemudian lanjut transaksi kongruen pada basis data terpusat. Nah, basis data terpusat menjalankan transaksi yang dilakukan secara kongruen, namun persoalan kritis yang terjadi adalah adanya deadlock, sehingga dibuatlah pendeteksi deadlock dengan menggunakan graf itu sendiri. Nah, kenapa sih deadlock itu bisa terjadi? Jadi, deadlock itu terjadi karena deadlock itu merupakan keadaan yang timbul karena beberapa transaksi saling menunggu transaksi lainnya. Jadi sistemnya itu menjadi hang teman-teman. Nah, misalnya kan ada transaksi T1 akan membaca data B yang sedang ditulis oleh transaksi T2, sedangkan T2 akan membaca data A yang sedang ditulis oleh T1. Kedua transaksi ini kan saling menunggu tuh yang sedang dikuncinya. Nah, jadi kalau terdapat dua transaksi yang saling menunggu dan membentuk siklus, maka akan terbentuk deadlock, seperti itu teman-teman. Kemudian jadi untuk yang ini tuh kita menyelesaikan dengan menggunakan graf itu sendiri. Jadi nanti graf akan mendeteksi deadlock dengan membangunkan graf transaksi secara periodik dan memeriksa apakah terdapat siklus pada grafnya. Jika terdapat siklus berarti kondisi
deadlock sedang terjadi, seperti itu. Kemudian pengujian program. Nah, proses debugging atau itu istilahnya kayak apa ya, kayak kita buat suatu program dan kita itu mengeksekusi program tersebut untuk mencari ini bugnya atau bugnya itu atau errornya itu ada di mana, seperti itu, dan dapat dilakukan dengan menggunakan graf alir. Nah, ini bisa kita lihat kan, ini sekilas kita melihatnya kayak flow chart gitu ya, tapi ini sebenarnya flow graph, soalnya ini kita menggunakan graph. Nah, jadi nanti kita mau punya suatu program terus kita membuatnya seperti ini. Nah, jadi ini nanti ya seperti ini, teman-teman bisa nanti memahami sendiri ya teman-teman. Kemudian graf dalam teori otomata. Nah, graf dalam teori otomata itu seperti ini, digambarkan seperti ini. Itu gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi ini tuh menggambarkan perilaku mesin dengan simpul menyatakan banyaknya uang logam yang dimasukkan, yaitu 0 sen, 5 sen, 10, dan 15 sen atau lebih. Nah, jadi setiap saat seorang pembeli itu dapat melakukan satu dari 3 hal berikut, misalnya memasukkan uang logam 5 sen, 10 sen, dan menekan tombol P pilihannya. Dengan demikian, di dalam graf pada gambar ini itu ada 3 buah sisi dari setiap simpul yang berbobot 5, 10, dan P. Sisi dengan bobot 5 menghitung kembali jumlah uang yang ada di dalam mesin. Kemudian begitu juga dengan yang bobot 10. Nah, ketika seorang pembeli memasukkan uang logam 10 sen, nah, itu tuh bakalan dihitung lagi gitu loh. Di sini tuh bakalan dihitung kembali. Nah, kemudian ketika kita ada di simpul ABC itu tidak akan terjadi apa-apa meskipun tombol kita tekan. Mesin akan mengeluarkan sepotong coklat hanya bila kita sampai pada simpul D, yaitu di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kayak nanti tuh kita memasukkan kan, terus nanti itu bakalan dicek dulu, kemudian habis dicek itu bakal diarahkan ke simpul D ini, seperti itu. Kalau misalnya udah benar dan dia bisa sesuai sama apa yang diminta oleh mesin ini, misalnya 5 sen atau 10 sen, maka dia akan diarahkan ke D, dan nanti dari D ini dia akan mengeluarkan coklat atau minuman atau apa. Nah, seperti itu. Kemudian ada turnamen round robin. Ini bisa digambarkan grafnya seperti ini. Jadi turnamen semacam ini tuh dimodelkan dengan graf berarah, di mana setiap tim bertanding dengan tim lainnya itu hanya sekali aja, makanya dia disebut dengan round robin seperti itu. Nah, jadi busur AB berarti tim A berhasil memukul tim B. Kemudian pada gambar ini itu memperlihatkan turnamen round robin untuk 6 buah tim, yaitu tim 1 tidak terkalahkan sedangkan tim 3 itu tidak pernah menang. Seperti itu teman-teman. Jadi kan ini kita bisa lihat kan, ini kan tim 1 nih. Tim 1 ini kan tidak terkalahkan. Kok bisa sih? Soalnya kita lihat nih arahnya nih. Nih, gak ada yang mengarah ke 1. Jadi ini semua 1 ini kan arahnya tuh keluar semua kan, gak ada yang menuju ke dia, berarti tuh dia tuh gak pernah kalah. Sedangkan ini kita lihat dari yang tim 3 ini kan dia gak pernah menang nih, soalnya kita lihat nih arahnya itu selalu semuanya mengarah ke 3, berarti 3 ini selalu kalah gitu loh, selalu berhasil dipukul oleh tim lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Contohnya graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 karena terhubung dengan garis secara langsung. Sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Kedua adalah persisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VC atau E bersisian dengan simpul VK. Pada graf G1, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4.
Yang ketiga, simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada graf G3, ada simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat adalah graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, N. Contohnya graf N5. Yang kelima adalah derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah dV. Pada graf G1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Lalu graf G3, D5 sama dengan 0 atau simpul terpencil, D4 sama dengan 1 atau simpul anting-anting. Pada graf G2, D1 sama dengan 3 atau bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 atau bersisian dengan sisi gelang. Lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma dV sama dengan 2 nilai mutlak E. Tinjau graf G1. D1 plus D2 plus D3 plus D4 sama dengan 2 plus 3 plus 3 plus 2 sama dengan 10. Yang artinya 2 kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 5. Lalu graf G2, D1 plus D2 plus D3 sama dengan 3 plus 3 plus 4 sama dengan 10, atau 2 kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 5. Pada graf G3, D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 sama dengan 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 0 sama dengan 8, atau 2 kali jumlah sisi, yaitu 2 kali 4. Contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2, 3, 1, 1, 2, B, 2, 3, 3, 4, 4. Yang pertama A. Tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil, yaitu 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Lalu untuk B, dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Yang keenam adalah lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn-1, En, Vn, sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, Vn, hingga En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Pada graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, dan 4,3. Yang ketujuh adalah siklus atau sirkuit. Adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, disebut sirkuit atau siklus. Pada graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit, karena dimulai dan diakhiri dengan simpul yang sama. Oke, untuk terminologi graf selanjutnya adalah graf terhubung atau connected. Dua bola simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika
Maka untuk setiap pasang simpul VI dan VJ, dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Graf berarah G dikatakan terhubung jika tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Lalu untuk dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah disebut terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Ini gambar untuk graf terhubung lemah dan ini merupakan gambar untuk graf berarah yang terhubung kuat. Lalu yang ke-9 ada upgraph atau subgraph dan komplement upgraph. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upgraph dari G jika V1V dan E1E. Komponen dari upgraph G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2, sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E2 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggotanya E2 berisian dengannya. Ini untuk gambar untuk graf G1, lalu ini untuk sebuah graf dan ini untuk komplement dari upgraph. Komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimum upgraph terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Lalu pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum upgraph yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Lalu yang ke-10 ada upgraph rentang atau spanning subgraph. Upgraph G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan upgraph rentang jika V1 yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Gambar A merupakan graf dari G, lalu gambar B merupakan upgraph rentang dari G, dan C bukan merupakan upgraph. Lalu yang ke-9 ada cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cutset selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Untuk himpunan 1,2, 2,5 juga merupakan cutset. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cutset. 2,6 juga merupakan cutset. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutset sebab himpunan. Himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cutset. Yang ke-12 adalah graf berbobot atau weight graph. Graf berbobot adalah
graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot, seperti pada gambar ini. Lalu untuk yang selanjutnya ada materi tentang beberapa graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n-1/2. Dan selanjutnya ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Lalu yang ketiga ada graf teratur. Graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah n R/2. Lalu selanjutnya ada graf biparti atau biparti graph. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan, bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf biparti dan dinyatakan sebagai G V1, V2. Selanjutnya adalah representasi graf. Yang pertama, matriks ketetanggaan. Misal G sama dengan V, E adalah graf dengan simpul. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali n. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika I dan J tidak bertetangga. Berikut ini merupakan contoh dari matriks bertetangga, di mana 1 bertetangga dengan 2 dan bertetangga dengan 3, 2 bertetangga dengan 1 dan 4, dan seterusnya. Keuntungan representasi dengan matriks ketetanggaan adalah elemen matriksnya dapat diakses langsung melalui indeks. Selain itu, kita juga dapat menentukan dengan langsung apakah simpul I dan simpul J bertetangga. Derajat tiap simpul I untuk graf tak berarah, di mana dVi sama dengan n sigma J sama dengan 1 AIJ. Dan untuk graf berarahnya, din Vj sama dengan jumlah nilai pada kolom J, atau sama dengan n sigma I sama dengan 1 AIJ. Dan untuk layoutnya sama dengan jumlah nilai pada baris I, di mana n sigma J sama dengan 1 AIJ. Gambar atas ini merupakan graf berbobot dan gambar di bawahnya ini merupakan matriks ketetanggaannya. Yang selanjutnya adalah matriks bersisian. Matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Misal G sama dengan V, E adalah graf dengan simpul N dan M buah sisi. Matriks bersisian G adalah matriks dwimarta yang berukuran N kali M. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika I dan J tidak bersisian. Matriks bersisian dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Gambar atas ini merupakan graf dan di bawahnya ini merupakan matriksnya. Dan yang selanjutnya adalah senarai ketetanggaan. Kelemahan matriks ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang atau sparse, yang mengandung banyak elemen nol, sedangkan elemen yang bukan nol sedikit. Ditinjau dari implementasinya di dalam komputer, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang boros karena komputer menyimpan elemen nol yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan representasi yang ketiga, yaitu senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerisasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf.
Dan yang selanjutnya adalah mengenai graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisiannya tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. G1 bermorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Dan selanjutnya ini adalah gambar A ini merupakan graf dan graf B ini merupakan isomorfik. Gambar A ini merupakan dua buah graf isomorfik. Dan yang selanjutnya yang di bawahnya ini merupakan tiga buah graf isomorfik. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Baik, saya Selvianisa akan melanjutkan presentasi dari Dian Permatasari mengenai graf planar atau planar graph dan graf bidang atau plane graph. Yang mana graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar. Berikut adalah gambarnya biar lebih tahu lagi bahwa K4 ini adalah graf planar. Karena K4 ini adalah graf yang pada bidang datarnya dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Sedangkan K5 ini bukan graf planar. Karena tidak saling memotong sisi-sisinya. Selanjutnya, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Berikut adalah gambarnya, yang mana gambar B itu merupakan graf bidang dan C juga merupakan graf bidang. Persoalan utilitas atau utility problem. Berikut adalah gambarnya, yang mana graf persoalan utilitas atau K23 dan yang B itu merupakan gambar graf persoalan utilitas yang merupakan bukan graf planar. Kemudian, sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Berikut gambarnya ini yang akan kita ambil sampelnya untuk perhitungan nanti, yang mana kita memiliki gambar ini dengan memiliki 4 wilayah, dan untuk menghitungnya kita menggunakan rumus Euler. Berikut adalah rumusnya, N kurang E plus F sama dengan 2, yang dalam hal ini F itu sama dengan jumlah wilayah, E itu sama dengan jumlah sisi, dan N itu sama dengan jumlah simpul. Contohnya ada pada gambar di atas, yaitu gambar 1.3 yang kita misalkan E itu sama dengan 11 dan N itu sama dengan 7. Maka F sama dengan 11 kurang 7 plus 2 sama dengan 6. Berikut, pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi dengan syarat E itu harus lebih dari 2. Selalu berlaku ketidaksamaan sebagai berikut. E itu lebih besar dari 3 dikali F bagi 2, dan E itu kurang dari sama dengan 3 dikali N kurang 6.
contoh pada gambar 1.3 di atas yang sebelumnya tadi, bahwa 6 itu lebih besar dari sama dengan 3 dikali 4 dibagi 2, dan 6 itu kurang dari sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, ketidaksamaannya itu E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Tidak berlaku untuk graf 3,3. Kenapa? Karena E itu sama dengan 9 dan N sama dengan 6. Kemudian 9 itu kurang dari sama dengan 3 dikali 6 dikurang 6. Jadi sama dengan 12. Jadinya 9 itu kurang dari sama dengan 12. Jadinya E itu kurang dari sama dengan 3 dikali N kurang 6. Padahal graf K3,3 bukan graf planar. Buat asumsi baru, setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Dari penurunan rumus diperoleh sebagai berikut. E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Selanjutnya untuk contohnya yaitu graf K3,3 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2N kurang 6. Karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. Yang mana 9 kurang dari sama dengan 2 dikali 6 kurang 4 sama dengan 8. Itu adalah salah. Yang berarti K3,3 bukan graf planar. Berikut adalah gambarnya yang memenuhi ketidaksamaan. Selanjutnya teorema Kuratowski yang berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Berikut adalah gambarnya. Yang mana gambar A itu graf Kuratowski pertama atau K5. Gambar B merupakan graf Kuratowski kedua atau K3,3. Sedangkan yang C merupakan graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski yang kedua. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa graf Kuratowski juga memiliki beberapa sifat. Di antaranya, pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Selanjutnya teorema Kuratowski.